Baik. Sehat? Sehat. Baiklah. Sekarang Ibu Guru persilakan dulu untuk menyiapkan, kemudian membaca doa untuk belajar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan. Silakan ketua kelasnya, silakan. Sedia. Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Baiklah, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini sebagai cerminan kedisiplinan kita sebagai pelajar Pancasila. Pancasila. Baiklah, dengarkan namanya. Agun Setiatia. Hadir Bu. Arpan. Hadir Bu. Dewi Adiba Putri. Sakit. Hadir. Ya, jadi ada yang sakit ya. Dirga Alfiansa. Hadir Bu. Eva Andiana Nur. Hadir Bu. Fahmi. Betty Toha. Hadir Bu. Asrullah. Hadir Bu. Asril Patayula. Hadir Bu. Muhammad Rabir. Hadir Bu. Muhammad Rahmat. Hadir Bu. Mulia. Hadir Bu. Nur Fadila. Hadir Bu. Kemudian Rahmat. Hadir Bu. Regina Putri Mulyono. Hadir Bu. Sakina. Hadir Bu. Sri Nur Fadila. Hadir Bu. Ulu Husna. Hadir Bu. Wahyu. Hadir Bu. Ya, jadi ada satu orang teman tidak hadir karena sakit. Terima kasih usulan anakku. Saya tanya kembali, apa anakku sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, Ibu Guru juga sudah siap untuk mengajar. Nah, sebelum Ibu Guru lanjut, kita dulu menyepakati kesepakatan kelas seperti pada hari-hari yang lalu. Jadi kesepakatan kelas ini sudah ada yang terlaksana. Di antaranya adalah kebersihan kelas ya, kemudian penataan ruangan, penataan bangku sudah rapi. Itu merupakan kesepakatan kelas kita. Nah, ada lagi kesepakatan yang lain yang harus anak-anak pahami, yaitu ketika proses pembelajaran atau ketika ada guru di dalam kelas, ada keperluan yang sangat mendesak di luar, maka anak-anakku harus minta izin. Kedua, kesepakatan kelas lagi yang lainnya, yaitu pada kegiatan diskusi nanti, kalian harus saling menghargai pendapat. Kemudian apabila ada keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Baiklah, anak-anakku sekalian, mungkin anakku sudah tahu bahwa pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah pendidikan Pancasila. Nah, pada kesempatan pagi hari ini anak-anak, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ada model pembelajaran yang akan kita gunakan. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada kesempatan pagi ini yaitu PBL. Apa itu kepanjangan dari PBL? Adalah Problem Basic Learning. Jadi anak-anakku akan dipertemukan, akan dihadapkan dengan masalah
masalah. Masalah apa yang akan dihadapkan? Tentunya masalah materi yang Ibu akan tampilkan di sini. Sudah paham? Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu Guru akan menampilkan dulu lagu agar kita termotivasi di dalam pembelajaran. Supaya kita tidak tegang, kita dulu menyanyi sebelum masuk di materi. Ya. Lagunya Ibu Guru akan tampilkan. Ya. Jadi lagunya adalah norma masyarakat. Jadi kita menyanyi bersama. Macam-macam norma, semua ada empat. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesucian, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus ditaati. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang mematuhi manusia terpuji. Siapa yang mematuhi manusia terpuji. Saya bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita taati. Norma semua ada empat. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesucian, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus dipatuhi. Iya, terima kasih. Jadi lagu kita judulnya jadi lagu kita adalah judulnya adalah norma masyarakat. Bagus sekali. Nah, dalam lagu norma masyarakat ini, setelah kita nyanyikan, setelah kita pahami semua, ada manfaat yang akan kita petik dari lagu ini. Apa manfaatnya? Apa manfaat agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang taat terhadap norma. Dengarkan baik-baik. Saya tanya dulu, apa itu norma? Apa itu pengertian dari norma? Norma itu apa? Kita tidak bisa mengambil suatu manfaat ketika kita tidak mengetahui apa itu norma. Ya? Apa itu norma? Norma adalah aturan. Bukan norma-norma nama orang, tapi norma itu adalah aturan. Nah, kalau aturan berarti kita harus patuhi. Nah, apa manfaatnya agar kita menjadi apa? Menjadi pelajar yang berkarakter. Ya. Membuat akhlak kita menjadi bagus. Nah, kemudian anak-anakku perhatikan kembali bahwa di dalam mempelajari norma ini, setelah mempelajari norma ini, tidak ada lagi yang namanya pelanggaran
negara. Karena norma itu adalah aturan. Nah, aturan itu harus dipatuhi. Tidak bisa kita tidak bisa dilanggar. Nah, sekarang Ibu Guru akan mengingatkan kembali pada pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini erat kaitannya dengan norma yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, Ibu Guru akan menampilkan ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Apa tujuannya? Ibu Guru akan menampilkan. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang anak-anakku harus capai, ya. Nah, apa tujuannya? Melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami peraturan perundang-undangan dan tata urutannya, serta mematuhi pentingnya norma dan aturan. Kemudian, anak-anakku mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Ya, jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu Guru akan inilah materinya. Norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Tolong anak-anakku fokus dulu ke penampilan di layar ini untuk diamati, menyimak baik-baik materinya, karena inilah materi yang akan kamu diskusikan sebentar di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang di sini peraturan perundang-undangan adalah sebagai peraturan tertulis memuat norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga. Contohnya, aturan-aturan pemerintah atau presiden, aturan provinsi, aturan daerah atau aturan kota madya, dan aturan desa, kelurahan, dan RT. Jadi, aturan perundang-undangan ini ada yang tertulis dan kalau ada yang tertulis berarti ada yang tidak tertulis. Nah, sekarang Ibu Guru dulu jelaskan peraturan perundang-undangan atau yang tertulis. Nah, contohnya, kalau peraturan perundang-undangan yang tertulis termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang sering kita baca pada upacara itu adalah merupakan peraturan, ya, peraturan perundang-undangan. Jadi tata urutannya itu mulai peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah, seperti keputusan presiden, keputusan majelis permusyawaratan rakyat atau keputusan MPR, kemudian peraturan pemerintah. Nah, di sini kemudian peraturan pemerintah dulu, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan provinsi, turun ke peraturan daerah dan kota. Nah, itu semua adalah peraturan yang tertulis. Nah, contoh peraturan tingkat pusat yang dikeluarkan oleh presiden. Siapa yang bisa mengemukakan salah satu contoh peraturan yang dikeluarkan oleh presiden? Nah, apa yang kejadian pada tahun 2019? Apa kejadian waktu itu? Apa? COVID Corona. Nah, di sini presiden mengeluarkan keputusan bahwa negara Indonesia terserang COVID. Semua warga negara diharuskan menggunakan masker. Ini adalah keputusan tertulis yang diturunkan dari tingkat atas sampai ke tingkat paling rendah. Inilah yang harus kita patuhi pada waktu itu. Nah, karena ada aturan tertulis, berarti ada aturan yang tidak tertulis. Nah, mana
pengertian norma, aturan, norma yang berlaku di masyarakat. Apa pengertiannya norma? Norma adalah aturan yang mengatur anggota masyarakat di dalam berinteraksi satu sama lain. Norma masyarakat bersifat tidak tertulis, tapi dipahami dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat. Nah, inilah norma yang berlaku di masyarakat ini adalah norma yang tidak tertulis. Tidak tertulis, tapi perlu dipahami, perlu diterapkan. Nah, di sini Bu Guru ya, di sini ada macam-macam norma. Nih. Yang pertama norma apa? Yang ketiga? Inilah yang kita nyanyikan tadi. Ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma hukum. Nah, berbicara tentang norma agama tentu berkaitan dengan apa? Kalau kita berbicara tentang norma agama, berarti kita berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh dari norma agama dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kita sudah tahu bahwa norma agama berarti kita akan berbicara antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, apa kira-kira contohnya? Siapa yang bisa? Silakan. Rajin beribadah. Bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kita tahu bahwa contoh dari norma agama yaitu melaksanakan ibadah. Siapa lagi yang lain? Menjalankan sholat 5 waktu. Iya, termasuk itu juga. Itu adalah bagian dari melaksanakan ibadah. Ada lagi yang lain? Siapa? Ya. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk. Selain dari itu siapa lagi? Bertoleransi. Iya, menghargai agama orang lain. Ya, siapa lagi? Dalam kehidupan kita di sekolah ini, cerminan nilai norma agama di kehidupan kita sehari-hari, khusus di sekolah kita ini. Apa kira-kira? Apa? Hah? Coba jangan malu, lihat. Kita harus berani dan jangan takut salah. Jangan takut salah, silakan. Iya, bersikap sopan termasuk. Nah, sekarang tolong diperlihatkan dulu contoh-contoh dari norma yang berlaku pada masyarakat. Nah, sekarang kita dulu masuk pada manfaat. Tadi Bu Guru sebelum saya masuk materi, saya menyampaikan bahwa ada manfaat yang akan kita petik setelah menyanyikan lagu norma masyarakat. Norma. Siapa yang bisa baca dulu? Di atas. Silakan Rabi dulu baca manfaatnya. Dari keempat norma ini perlu kita terapkan agar menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Bagus. Mencegah benturan kepentingan antar warga, membentuk akhlak dan karakter manusia, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani hidup kehidupan di masyarakat, mewujudkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus, ya. Jadi inilah manfaat mempelajari norma. Jadi ada manfaatnya. Setelah belajar, setelah melakukan, mengikuti pembelajaran tentang norma, mari kita mengambil manfaat agar kita menghindari yang namanya pelanggaran norma. Karena manfaatnya menciptakan ketertiban dan keamanan. Kedua, mencegah benturan kepentingan antara warga. Yang ketiga adalah membentuk akhlak yang baik dan karakter yang baik. Nah, terutama untuk anak-anak semua, karena kita ini adalah pelajar yang mempunyai profil. Apa profil kita adalah Pancasila. Nah, kalau
Pancasila sudah melekat dalam diri kita, dalam jiwa kita, maka karakter kita sudah bagus. Paham? Nah, sekarang kita akan memperlihatkan dulu contoh sering melanggar hukum ya. Ini contoh pelanggaran norma agama. Coba, siapa yang bisa memberikan keterangan ini? Orang apa ini? Silakan. Orang mabuk-mabuk dan sedang merokok. Orang yang mabuk-mabuk dan apakah ini pelajar atau pelajar? Jadikan ini pelajaran. Inilah yang perlu kita ambil. Nah, apakah ini sesuai dengan sikap saya sebagai pelajar atau tidak? Dan ini adalah pelanggaran norma agama. Terus ada pelanggaran norma kesopanan. Ini orang apa ini? Ini biasa ini. Dianggap sepele, tapi ini sebenarnya pelanggaran kesopanan. Biasa orang ini. Ada bau-bau, tapi tidak ada yang mengajar. Baik dalam hatinya, ini saya yang seperti itu. Ini tampilannya ini seakan-akan sengaja ya. Ya, ini sengaja ini karena dia begini caranya ke tempatnya orang. Akhirnya keluar bentuknya. Jadi ini adalah pelanggaran norma kesopanan. Jangan sampai ada yang melakukan ini. Ini sebenarnya ini perbuatan sepele tapi ini sangat melanggar aturan norma kesopanan. Terus, nah ini juga contoh pelanggaran norma Kesusilaan. yang dia lakukan. Boleh. Mudah-mudahan di sekolah kita ini tidak akan terjadi yang namanya bullying karena di sekolah kita ini sedang dilaksanakan atau diterapkan pelatihan program peruntungan. Jadi mudah-mudahan untuk siswa SMP Satamombe terhindar dari yang namanya bullying. Ya. Sekarang Ibu Guru akan bagaimana ini anak-anak? Sudah dipahami ini dari materi yang Ibu Guru tampilkan? Sudah. Apakah yang belum kita mengerti? Tidak. Oh, dimengerti semua. Ibu. Bagaimana kalau saya buka sesi tanya jawab? Adakah yang mau bertanya tentang materi yang Ibu Guru tampilkan tadi? Ada yang mau bertanya? Ada? Oh iya, kelompok A dulu. Saya berikan dulu kesempatan untuk bertanya ya. Jangan sampai ada yang belum dimengerti, agar kiranya disampaikan sekarang sebelum kita masuk pada diskusi. Kenapa orang selalu mau melanggar norma atau aturan? Kenapa orang selalu mau melanggar norma atau aturan? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa orang selalu mau terdorong untuk melakukan pelanggaran atau pelanggaran norma? Apa yang menyebabkan? Karena ini pelanggaran ini seakan-akan ini dianggap sepele. Apa jawabannya? Kebiasaan. Apa? Kebiasaan. Bagus sekali. Yang menyebabkan orang sering melanggar aturan karena faktor pembiasaan. Tidak terbiasa melaksanakan salah. Tentang norma agama, dia tidak terbiasa menghormati sesama manusia, sesama temannya. Dia selalu melakukan bullying karena faktor pembiasaan yang dia tidak bisa kendalikan. Itu jawabannya. Kemudian ada lagi faktor apa lagi yang menyebabkan orang sering terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum atau norma? Faktor apa lagi? Siapa yang bisa? Kelompok A, C. Faktor apa? Bagus sekali jawabannya, Rahmat. Itu adalah faktor utama orang sering terdorong melakukan pelanggaran pembiasaan yang dia tidak bisa kendalikan. Terbiasa tidak melaksanakan salah, terbiasa dia bullying, terbiasa dia mengganggu teman, terbiasa dia tidak sopan terhadap guru atau orang tuanya.
Faktor yang kedua yang membuat orang adalah pengaruh pertemanan atau pengaruh lingkungan. Biasa kita pengaruh teman, jangan makin pergi, jangan pergi salah. Ayo kita bodoh, tak usah ikut salah berjamaah sekolah, ayo bodoh. Itu tergantung kebiasaan. Jadi siswa yang tidak sering ikut pada kegiatan salat dulu itu adalah kebiasaan. Dia tidak terbiasa. Bagus sekali. Siapa lagi mau bertanya? Silakan. Bagaimana Bu jika ada norma yang mengatur di masyarakat? Wah. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya kelompok A luar biasa. Jawaban dari kelompok B sangat memuaskan. Sekarang ada pertanyaan lagi. Mengapa Bu jika tidak ada aturan? Jangan dulu kita keluar dari masyarakat. Aturan itu dalam kelas. Jika tidak ada aturan yang mengatur kita tentang kebersihan di kelas, maka kelas kita tidak nampak sebenarnya. Tidak bersih, tidak teratur. Karena jadwal piket menyapu itu adalah aturan. Nah, bagaimana kalau tidak ada norma dalam masyarakat? Yang pertama terancam. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Siswa yang terancam karena sering bolos. Iya, bagus sekali. Jika tidak ada norma dalam masyarakat, jika tidak ada aturan atau norma di dalam masyarakat, yang paling cepat terancam di lingkungan tersebut adalah keamanan, ketertibannya. Dia tidak saling menghargai karena tidak ada aturan yang mengikat. Semena-mena orang atau masyarakat berbuat. Dia tidak pandang bulu siapa dia dengan berbicara, tidak ada aturan, tidak ada kesopanan. Jadi akibatnya itu keamanannya itu akan terancam. Bagaimana? Iya. Sekarang kita kembali, Ibu Guru akan membagi kelompoknya. Kelompok sudah tersusun dan dulu masing-masing kelompoknya sudah bagus. Hari ini pada kesempatan ini Ibu Guru akan membagikan NKPD. Sebelumnya itu Ibu Guru dulu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuka dulu materi yang ada di buku tulisnya di buku siswa untuk menyamakan materi yang Ibu Guru sampaikan tadi, karena Ibu Guru mengambil referensi dari buku lain. Jadi terkhusus untuk di buku paket ini tolong dicocokkan atau dibaca saja materinya, karena materinya itu sempit sekali. Ya, norma masyarakat. Tolong dibaca dulu. Saya berikan waktu 3 menit untuk membaca materi. Saya memberikan kesempatan untuk membaca dulu materi. Karena tadi kita sudah tampilkan materi, tapi materi yang saya ambil ini saya tidak materinya tidak bersumber dari buku siswa, tapi saya mengambil dari referensi lain. Kemudian saya tugaskan kepada anak-anakku untuk membaca materi tentang norma masyarakat yang ada di buku paket ini. Saya berikan waktu hanya 3 menit untuk menyimak materinya yang ada di buku paketnya. Tolong dibaca baik-baik, kemudian kita pahami.
sempit yang cuma setengah halaman saja dari norma agama dan jenis-jenis norma di situ ada. Ya. Jenis-jenis norma saya lihat itu hanya setengah halaman saja. Kemudian pengertian normanya ada juga. Ya, itu bagian B tak usah dibaca ya. Itu bagian B adalah hak dan kewajiban terhadap norma. Itu adalah pertemuan kita pada minggu depan. Sudah selesai? Sudah dipahami semua? Paham? Atau masih ada yang dimengerti setelah membuka materi? Ada yang belum dimengerti? Sudah tidak ada? Baiklah, kalau sudah tidak ada, silakan buku paketnya ditutup. Kemudian disusun di tengah. Bagus. Susunnya terakhir. Kelompok A juga, kelompok B dan kelompok B. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Jadi anak-anak di sini akan berdiskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di LKPD ini. Nah, antara kelompok A, B, dan C ini tingkatan materinya Ibu bedakan. Ya? Bedakan. Jadi sebentar ada salah seorang siswa yang Ibu Guru persilakan untuk menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran yang Ibu Guru tampilkan tadi. Ya, setelah selesai mempresentasikan, Ibu Guru akan mempersilakan lagi salah seorang siswa untuk memberikan kesimpulan materi. Paham? Ya, sekarang kelompok A paham? Ini kelompok A. Jadi ada 2 lembar ya. Lembar pertama adalah masalah. Kemudian di lembar yang di sebelahnya adalah tempat menulis solusi dari masalah tersebut. Paham? Sebentar saya akan perlihatkan bagaimana cara mengerjakan sesuai dengan petunjuk soal. Kelompok B. Sebentar. Di sini jawabannya ditulis nanti. Kelompok C. Bukan di kelompok C. Kelompok C. Ini kelompok C tugasnya. Sekarang tolong dibaca baik-baik petunjuk pengerjaan masalah ini. Di sini ada petunjuk pembelajaran. Perhatikan dulu di lembar LKPD. Di sini ada nama kelompok. Tolong diperhatikan. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 7 tambah di bawahnya ya. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tolong dibaca tujuan pembelajarannya. Kemudian ada KKTP-nya di sini. Inilah indikator yang akan bisa pecahkan. Kemudian ada petunjuk pembelajaran. Apa petunjuknya? Dengarkan. Berdoa sebelum mengerjakan. Jadi dalam satu kelompok berdoa bersama untuk mengerjakan LKPD. Kemudian perhatikan instruksi guru. Kalau memang ada yang Ibu Guru akan sampaikan nanti pada proses diskusinya, tolong
diperhatikan berarti di kesepakatan kelas kita ketika kita berdiskusi kita itu yang utama, kita harus saling menghargai. Kemudian pahami setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi pahami baik-baik masalah yang ada di LKPD ini. Kemudian berdiskusi bagaimana pemecahan masalah tersebut. Paham? Yang selanjutnya berani dan jangan takut salah. Jangan takut salah. Kalau ada yang salah, berarti sudah ada yang mau diperbaiki. Ya. Sekarang saya berikan kesempatan untuk berdiskusi memecahkan masalah tersebut. Ya. Tak usah duduk lagi, duduk lagi saja, saling berdiskusi. Ya, saya bisa bagi juga, dengarkan. Nah, ya dibaca saja ini ya. Ini dibaca salah teman-teman. Ada itu lembarannya, kita tulis saja, menulis. Di sini lembaran jawabannya ya. Jadi saya bagikan saja ya untuk kelompok-nya supaya bisa dibaca dan berdiskusi. Saya bagikan jadi baca ini masalah, berikan jawaban di sini ya, atau pemecahan masalahnya diberikan kepada juru tulisnya. Nah ini juga kelompok B, baca masalah yang ada di LKPD ini dan berikan solusi terhadap temanmu. Kemudian sepakati, kalau memang sudah disepakati, itulah yang dituang ke dalam kertas kosong di sebelahnya. Iya, oke. Kemudian kelompok C juga saya bagikan supaya mudah untuk berdiskusi ya. Ya di sini tulis. Ya. Tulis nih. Ya. Diskusi dulu bagaimana pemecahan masalah di masalah pertama. Karena masalah pertama ada dua masalah yang akan kita pecahkan. Ya. Iya. Jadi berdiskusi, jadi lembar masalah ini tolong dibaca, kemudian berdiskusi dengan temannya bagaimana pemecahannya. Ya, Agun juga tolong anak Agun dibaca apa masalah pertama yang akan kamu selesaikan. Ya, bagus. Siapa yang mau tulis di sini? Coba kita. Nah, ya. Tulis hasil keputusan dari masalah pertama, apa keputusannya, kemudian kita tuang di sini. Tulis masalah pertama. Begitu kemudian apa solusinya? Tulis matikan di pertama, tulis mati ini. Ya, masalah pertama. Ya. Ya, apa hasil solusi dari masalah pertama? Itulah yang kita tuang ke dalam LKPD itu di lembar kedua, di lembar kosong, karena itu memang tempatnya untuk menulis. Ya. Iya, yang dulu sebentar, nanti setelah mau dipresentasikan baru kita bacakan. Oke? Terima kasih. Bisa jadi juga, nah karena tulis mati juga di sini
apa pemecahan masalah ini, kemudian kita diskusikan apa betul ini, apa cocok ini solusinya dari masalah yang saya pecahkan. Kalau sudah disetujui semua, berarti itulah yang kita tulis. Rahmat, bisa di sini membantu teman-teman untuk memecahkan masalahnya. Kemudian kelompok bagus. Kelompok A ini bagus sekali, dia kerjasamanya luar biasa. Jadi di dalam berdiskusi itu ada penilaian, ya, ada penilaian khusus untuk penilaian kelompok. Ya. Jadi ada penilaiannya. Ini penilaian nilai kelompoknya. Kelompok A sekian, kelompok B sekian. Apa yang dinilai di situ? Ada aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama kerjasamanya. Bagaimana kerja bersamanya, bagaimana sikapnya di dalam berdiskusi, ya. Semua itu ada penilaiannya. Kemudian selain dari penilaian kelompok, ada juga penilaian individu. Jadi Bu Guru hanya mengarahkan bagaimana penyelesaian masalah yang ada di kelompok masing-masing. Jadi Bu Guru hanya membimbing bagaimana mengarahkan yang terbaik, ya. Kamu yang berdiskusi menyelesaikan masalah itu. Sudah selesai? Kita jalan. Kelompok B sudah selesai masalah pertamanya. Dia sudah masuk di masalah kedua. Sudah selesai? Ya, luar biasa ini kelompok A. Masalahnya memang saya sesuaikan dengan tingkat pemahamannya dia. Jadi soal ini atau masalah ini berbeda-beda ya. Berbeda-beda dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Masalahnya memang berbeda. Jadi banyak masalah yang akan muncul dalam materi ini.
Terserah dari kesepakatan kelompokmu siapa yang kamu tunjuk untuk konsentrasi diskusi. Jadi itu juga harus kamu diskusikan. Apa saja perwakilan dari kelompok. Jadi itu juga kesepakatan mana dari kelompok dan siapa yang kita tunjuk untuk konsentrasi. Dari kita, dari kesepakatan. Jangan saling tunjuk-tunjuk. Nah, yang siap ya. Siap diskusi. Jangan perwakilan saja ya, perwakilan saja yang ke depan. Jadi itu juga kesepakatan kelompokmu siapa yang kamu akan tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok A juga akan siap untuk mempresentasikan siapa teman saya yang ditunjuk. Kemudian ini saya informasikan kepada anak-anakku di dalam mempresentasikan nanti tolong cara membacanya diperbaiki ya. Ya, diperbaiki. Jadi tulisan, jadi berdasarkan tulisannya, kalau tulisannya bagus itu cara membacanya juga bagus. Jadi sebentar pada saat presentase saya berikan waktu 5 menit. Nah, sudah ada yang selesai? Sudah selesai? Belum. Silakan dilanjut, masih ada waktu 5 menit. Masih ada waktunya 5 menit untuk menyelesaikan. Ada sudah selesai, tolong dilihat baik-baik dilihat baik-baik itu buku apanya, solusinya, apa ini sudah benar atau masih perlu diperbaiki, masih ada waktu untuk memperbaiki. Bagaimana kelompok A sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Jadi sudah ada yang ditunjuk untuk bertugas mempresentasikan? Iya, oke. Terima kasih. Kelompok A sudah siap. Kelompok A sudah siap, sudah selesai. Bagaimana kelompok C? Selesai. Nah, sekarang kalau sudah selesai, saya memberikan kesempatan sebelum dipresentasikan. Karena selesai mempresentasikan, saya meminta salah seorang siswa untuk memberikan kesimpulan dari materi. Paham? Siapa yang bersiap sebentar untuk menyimpulkan materi? Saya, Bu. Siap? Siap. Oke, makasih. Jadi sementara temanmu nanti mempresentasikan, kamu sudah bisa melengkapi kesimpulan materi yang di LKPD, karena memang ada tugasnya di situ toh. Di nomor 4 kalau saya tidak salah ditugaskan untuk menyimpulkan. Jadi kesimpulannya itu bisa kita salin lagi di kertas lain untuk kamu sampaikan sebentar. Ya, terima kasih. Sudah kelompok B? Sudah semua. Sekarang tolong dilihat baik-baik dulu hasil diskusinya. Periksa baik-baik sebelum dipresentasikan. Periksa dulu baik-baiknya. Apakah solusi dari masalah yang saya ucapkan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masalah tersebut? Iya, satu saja yang dipercaya. Sekarang, ya, satu
Pengertian norma. Pengertian norma adalah aturan yang mengatur anggota masyarakat. 2. Tuliskan jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. 1. Pancasila. 2. Undang-undang. Tolong didengarkan sebentar, ada saya berikan untuk menyangga atau memberikan tanggapan. Contoh 1. Contoh norma agama di lingkungan keluarga. A. Melaksanakan sholat. B. Membantu orang tua. 2. Contoh norma kesusilaan di lingkungan sekolah. Tolong didengarkan, dipahami apa yang dibaca B. temannya. Menghormati guru. 3. Contoh norma kesopanan. A. Menghargai guru. B. Berbagi dengan teman. 4. Contoh norma hukum dilakukan di masyarakat. Memakai helm ketika mengendarai motor. Menyeberang dibantu polisi. Sekian dari kelompok A. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelompok B dengan kelompok C, bagaimana, ada yang perlu ditanggapi pada hasil presentasinya kelompok A? Ada yang cermati baik-baik tadi? Ada? Silakan. Saat menyeberang dibantu polisi, dia menyeberang melalui apa? Melalui seberang? Iya, tadi kalau ada di. Kemudian, tolong diperhatikan atau diingat dulu baik-baik ketika dia menyelesaikan masalah kedua tentang norma yang berlaku di masyarakat. Apa dia sudah cocok atau belum, atau sudah tepat atau belum tepat? Sudah tepat. Sudah tepat. Baiklah, sebelum saya lanjut di kelompok B untuk mempresentasikan, saya dulu menanggapi kelompok A. Di kelompok A, dia menyebutkan bahwa norma yang berlaku, ada yang ingat? Norma yang berlaku di masyarakat, dia mengatakan bahwa Pancasila, undang-undang, dasar itu tidak salah, tapi kurang tepat. Yang tepat itu adalah norma yang berlaku di masyarakat. Tadi dulu nak hasil kerjanya. Di sini, ini saya luruskan dulu sebelum kita lanjut ke presentasi kedua untuk kelompok B. Di sini jenis saya kurang lagi tulisannya. Jenis norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini dia bilang Pancasila dan undang-undang. Ini kurang tepat. Yang tepatnya Ibu Guru meluruskan, norma yang berlaku di masyarakat adalah seperti tadi yang ditampilkan Ibu Guru. Ada norma A, norma apa lagi? Ada berapa norma yang berlaku? Berarti jawaban untuk atau penyelesaian masalah kedua untuk kelompok A bukan tidak benar, tapi kurang tepat. Tolong ya Dina, sebentar bisa kita ubah di sini. Kasih di sini perbaikan, tulis perbaikan. Tulis Dina di sini, tulis memang di sini perbaikan. Kemudian tulis di yang sebenarnya apa itu norma yang berlaku di masyarakat, ada 4, tulis di bawah. Supaya sebentar saya bisa menilai bahwa ini sudah ada perbaikan dari kelompok A. Sekarang untuk kelompok B saya persilakan, siapa perwakilannya? Silakan. Ya, kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok B untuk hasil diskusi. Silakan. Jadi cermati baik-baik ya. Ya, pahami baik-baik ini hasilnya kelompok A supaya bisa ditanggapi kalau memang ada yang kurang tepat, kita sama-sama memperbaiki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
meneruskan hasil diskusi kami. Diskusi kami di depan teman-teman. Masalah 1. Jelaskan aturan perundang-undangan dan tata urutannya. Aturan undang-undangan adalah peraturan tertulis. Tata urutannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan pemerintah. Peraturan Presiden. Nomor 2. Contoh norma agama di lingkungan keluarga. Sembahyang 5 waktu. Mengaji. Contoh norma kesusilaan di sekolah. Berbicara jujur. Menghormati guru. Contoh norma kesopanan. Tidak mengejek teman, suka berbagi. Contoh norma hukum di masyarakat. Taati aturan lalu lintas. Berbicara harus sopan. Masalah 2. Contoh pelanggaran norma. A. Pelanggaran norma agama, mencuri, minum minuman keras. B. Pelanggaran norma kesusilaan, melakukan bullying, tidak menghargai teman. C. Pelanggaran norma kesopanan, kentut di depan orang. D. Pelanggaran norma hukum, berbonceng, tidak memakai helm. Sekian dari kelompok B. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Sekarang saya persilakan untuk kelompok C untuk mempresentasikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang lain dari kelompok A dengan B. Begitu juga kelompok C. Perhatikan temanmu yang presentasi. Saya perwakilan kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan teman kelompok saya, yaitu masalah pertama, jelaskan aturan perundang-undangan dan tata urutannya. Aturan perundang-undangan adalah sebagai peraturan tertulis dengan muat norma hukum yang ditetapkan lembaga negara. Tata urutannya yaitu 1. Undang-Undang 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan provinsi. 7. Peraturan kabupaten atau kota. 8. Peraturan lurah atau desa. 9. Peraturan RW atau RT. Tuliskan masing-masing contoh. A. Norma agama di lingkungan keluarga. 1. Melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam salat 5 waktu. Norma kesusilaan di lingkungan sekolah. Menghormati guru, berkata jujur. Contoh norma kesopanan, menghindari bullying baik bullying verbal maupun non-verbal. Contoh norma hukum, taat pada aturan lalu lintas, pakai helm ketika naik motor. Contoh pelanggaran norma agama. Tidak salah. 2. Mencuri. 3. Minum minuman keras. Pelanggaran norma kesusilaan. 1. Suka bullying. 2. Tidak menghargai pendapat teman dalam diskusi. Pelanggaran norma kesopanan. Kentut di depan orang. Pelanggaran norma hukum. Berboncengan, tidak pakai helm, melakukan balap liar.
Masalah kedua, apa yang harus dilakukan bila mendapati orang yang melanggar norma adalah menasihati bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Iya. Iya. Baca kesimpulan kan? Kesimpulan, Oh, jadi ini saja perwakilan yang menyimpulkan materi ya. Jadi dia akan menyimpulkan materi dari pembelajaran kita. Silakan dibaca materinya. Kesimpulannya. kesimpulan peraturan perundangan adalah peraturan tertulis dan ditetapkan pemerintah tata urutannya, mulai dari peraturan tingkat pusat sampai tingkat desa. Sedangkan norma yang berlaku di masyarakat ada 4 yang tidak tertulis. 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, 4. Norma hukum. Keempat norma ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus sekali untuk presentasi kelompok C. Kelompok C sekaligus dia memberikan kesimpulan materi dari pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu Guru mengingatkan kembali bahwa marilah anak-anakku kerjasama di dalam berdiskusi yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian Ibu Guru lagi menyampaikan bahwa untuk kegiatan diskusi tadi Ibu Guru sangat kuat dan semua melaksanakan dengan sangat-sangat memuaskan. Ya, jadi untuk akhir pembelajaran kita ini, Ibu Guru akan menyampaikan bahwa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap norma. Nah, sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran, Ibu Guru akan memberikan refleksi. Nah, refleksi ini saya sudah bagi linknya di grup. Tolong anak-anakku dibuka HP-nya, dibuka link di grupnya. Ada link Google Form di situ. Tolong dibuka karena anak-anakku akan menjawab refleksi yang ada di Google Form ini. Jadi tolong dibuka linknya. Ya, kita masuk di grup kan? Iya, masuk di. Silakan. Jadi refleksi siswa di sini ada 5 nomor. Jawabannya singkat sekali, setuju ya, setuju ya, atau ya, sesuai dengan apa pertanyaan pada refleksi tersebut. Sudah? Jadi waktu merefleksi ini, waktu menjawab refleksi ini saya berikan 5 menit waktunya. Ya. Ya, jelas. Listnya. Iya. Kasih di situ. Berapa itu? Sudah tentukan. Kaki itu kan yang sudah masuk. Iya. Tunggu. Bisa kita lihat listriknya. Ada di sini. Kalau tidak kenapa mesinnya? Tolong dilihat listnya ya. Diklik
Betul sekali. Iya. Iya, iya, betul. Iya, betul sekali. Jawabannya singkat sekali, tidak, iya, atau puas. Yang mana? Iya, betul. Bagus sekali Asri, bagus sekali. Mana refleksinya nak? Mana cepat? Langsung dikirim kalau sudah Bu. Ya kirim dulu, kemudian ada refleksi dulu di bawahnya siswa yang menjawab. Kirim ke dulu, kemudian lanjut. Iya, betul. Apa apakah pembelajaran dan provinsi yang memberikan pembelajaran? Apa? Bagus. Apakah materi yang saya ajarkan sesuai dengan kemampuan siswa? Apakah pembelajaran yang saya ajarkan memberikan ruang kolaborasi dan umpam lagi? Semua tadi terlibat ya? Iya. Sesuai dengan jawaban. Kalau sudah kirim, iya. Iya, sudah. Sudah? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Kalau bagaimana kelompok sudah selesai? Sudah? Sudah? Kita keluar Ya, Bu. bagus. Sudah terkirim semua. Kelompok B? Oh bisa Sudah, keluar dari bagus. link Bu. Kelompok C? Bisa keluar dari link Bu. Ya, keluar dari link kalau sudah. Insyaallah saya akan lihat di sini juga. Ya, terima kasih untuk anak-anakku. Iya, kalau sudah. Iya, iya. Kembali perhatikan nak. Terima kasih atas pengisian refleksi siswa dan guru di Google Form-nya sudah selesai. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya akan menutup dengan mengucapkan alhamdulillah atas partisipasinya anak-anakku di dalam mengikuti pembelajaran. Begitu juga ke dalam mengerjakan memecahkan masalah dalam kelompoknya sudah luar biasa kerjasamanya. Semoga pada pertemuan berikutnya akan lebih baik lagi, ya. Ya. Sekarang mari kita menutup dengan berdoa. Mari kita menutup pembelajaran ini dengan membaca doa Al-Fatihah. Ketua kelas tolong dipimpin untuk membaca doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah.
Ya. Silakan nak. Ya, dikumpulin dari kamu.